Banyak kemarin ada beberapa orang kemarin mencari lowongan kerja jadi karyawan usaha laundry. Libur panjang sudah selesai dan sudah selesai juga merayakan hari raya. Nah, sekarang ini sudah mulai banyak mencari lowongan kerja bagi yang sebelumnya belum menetap kerja baik di perusahaan maupun di tempat-tempat yang lain. Nah, dan beberapa hari ini juga banyak juga yang baru datang dari kampungnya masing-masing menanyakan lowongan kerja. Nah, salah satu contohnya karyawan usaha laundry. Banyak kemarin ada beberapa orang kemarin mencari lowongan kerja jadi karyawan usaha laundry. Nah, tapi banyak juga yang ditolak. Penyebabnya banyak dan alasannya juga ada juga alasannya yang benar-benar masuk akal. Nah, dan ada yang bertanya, kenapa sih jadi karyawan usaha laundry itu harus mempunyai pengalaman? Emang risikonya setinggi apa? Itulah kemarin pertanyaan ada, kalau nggak salah ya, ada 3 orang yang bertanya sama seperti itu. Sebenarnya sobat, kalau di usaha laundry itu ya memang para pengusaha itu untuk menerima karyawan itu memang harus punya pengalaman. Nah, tetapi kemarin ada yang bilang, padahal saya di rumah sering menyetrika, kenapa harus mencari pengalaman? Jangan salah, cara menyetrika di rumah sama cara menyetrika di usaha laundry itu berbeda. Nah, sangat berbeda. Di sini dalam dunia usaha laundry ini kita harus benar-benar hasil setrikaan kita rapi atau benar-benar bagus supaya hasilnya berkualitas. Jadi kita tidak bisa menyamakan cara menyetrika yang di rumah sama yang di usaha laundry. Nah, makanya ditanya pengalaman. Itu yang pertama. Kalau masalah risikonya seperti yang ditanya tadi, risikonya banyak banget risikonya. Nah, contohnya kalau seandainya pakaian orang kena luntur. Nah, kita harus tanggung jawab itu. Luntur itu harus bisa hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, jika pakaian pelanggan hilang atau tertukar, itu kita harus tanggung jawab, harus bisa kita atasi. Yang keempat, cara pencuciannya harus benar-benar kita bisa menggunakan mesin cuci itu dengan benar. Baru untuk selanjutnya cara memaking pakaian. Sebenarnya banyak risikonya. Itu semua harus kita pelajari. Makanya kalau istilahnya kita belum punya pengalaman itu ya memang susah untuk diterima. Nah, cuman salahnya orang ini kemarin ya, kenapa istilahnya tidak menawarkan dirinya training dulu atau uji coba dulu. Nah, itu dia. Ketimbang ditolak atau tidak diterima jadi menganggur. Nah, sampai kapan mencari lowongan kerja sementara yang mau melamar banyak. Nah, itu makanya sobat, para pengusaha itu berpikir untuk menerimanya, karena kita paling utama ya, karena kita belum punya pengalaman. Nah, makanya kalau saran saya sih kan, kalau bisa, nah baik di Facebook juga kemarin ada juga yang bertanya seperti itu. Nah, di media sosial lah,
Nah, makanya kita istilahnya kalau seandainya kerja di usaha laundry ini ya, atau jadi calon karyawan usaha laundry ini, kita harus benar-benar berpengalaman. Nah, untuk selanjutnya jika istilahnya memang kita belum pernah kerja di usaha laundry, tidak salah kita menyalurkan diri. Istilahnya training juga nggak apa-apa. Nah, kalau seandainya dikasih kalau gimana gaji training sekian dulu, nah kita terima aja apa adanya. Cuman istilahnya di sini kita harus benar-benar pintar, dalam arti walaupun kita training memang kita belum pernah jadi karyawan usaha laundry itu, kalau bisa kemampuan otak kita harus bisa cepat nangkap bagaimana cara proses kerja di usaha laundry itu biar bisa cepat kita ketahui. Nah, itu paling utama. Jadi kan istilahnya supaya si pemilik usaha juga mikir, oh ini anak cepat nangkap, nah cepat pintar, berarti bulan depan udah bisa gaji normal atau tidak gaji training lagi. Nah, jadi sobat, itulah makanya para pengusaha laundry itu menanyakan pengalaman. Sebenarnya sih kalau di usaha laundry ini memang sudah sewajarnya ya, kalau menurut saya pribadi itu paling utama dilakukan training. Nah, apalagi sekarang ini kan selesai libur panjang, banyak banget ini pasti yang melamar yang belum pernah terjun ke dunia usaha laundry jadi karyawan, ya otomatis cara kerjanya agak kaku. Pasti dalam prinsipnya karena belum pernah, kok cara kerjanya berbeda banget ya seperti yang di rumah. Memang jauh perbedaannya, jauh banget perbedaannya. Nah, jadi saran saya sobat, kalau seandainya banyak belum diterima atau banyak yang ditolak, mudah-mudahan cepat diterima. Tetapi dengan catatan kalau seandainya benar-benar ditolak, ada baiknya kita minta saran dari si pengusaha, kalau bisa kerja training tidak masalah. Nah, dari training ini nanti kita sambil bisa mencari ilmu, nunggu-nunggu ada batu loncatan. Makanya saya bilang ada batu loncatan, soalnya karyawan usaha laundry itu banyak banget yang tidak pernah bertahan lama atau tidak betah lah, pokoknya udah dapat pengalaman pindah mana yang lebih bagus gajinya. Nah, tapi kalau saran saya sih mudah-mudahan ya jangan sampai seperti itu. Jika memang kita situasinya enak dalam usaha itu, ya kita baik-baik saja atau supaya bisa bertahan di situ. Nah, jadi kira-kira sobat, kira-kira itulah sobat penjelasannya saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.